Apa kabar semua teman-teman? Saya doakan teman-teman yang saat ini menonton video ini dalam kondisi sehat dan kedepannya sehat selalu. Di video kali ini, kita sudah ada di dalam tampilan dari Canva ya. Ketika teman-teman sudah mendaftar dan teman-teman sudah registrasi. Nah, di video kali ini kita sudah berada dalam tampilan di Canva ya. Jadi kalau teman-teman sudah daftar, tampilannya akan seperti ini. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan akun saya yaitu akun Canva Pro ya. Jadi, teman-teman di sini tidak perlu khawatir ketika teman-teman menggunakan Canva yang versi gratis. Di sini saya akan menjelaskan menu-menunya ya, kurang lebih sama menunya. Hanya saja ada beberapa menu yang memang tidak bisa dibuka di Canva gratis. Nah, yang terpenting teman-teman mengetahui menu-menunya yang ada di Canva ini. Nah, yang pertama, yang paling penting ketika teman-teman membuka Canva, teman-teman harus fokus kepada menu bar ya yang ada di sebelah kiri di sini. Yang pertama saya akan jelaskan tentang beranda. Nah, jadi beranda itu ya isinya semua yang ada di sini ya. Jadi mulai dari template di sini, kemudian ada desain terakhir kita di sini. Nah, itu adalah beranda. Nah, kemudian yang kedua adalah semua desain. Nah, jadi semua desain itu desain-desain yang sudah kita pernah buka ataupun yang sudah kita edit, semuanya ada di sini. Itu adalah semua desain. Nah, selanjutnya menu yang ketiga adalah desain terakhir. Nah, desain terakhir ini adalah desain yang kita edit terakhir kali ya, itu ada di sini. Jadi, itu ada di menu desain terakhir. Yang selanjutnya menu dibagi dengan Anda. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan punya teman yang desain kemudian dia nge-share gitu ya. Nah, itu ada di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan sudah di-share oleh temannya, bro, ini kok desainnya nggak ada ya aku lihat. Nah, teman-teman bisa lihatnya di sini, dibagi dengan Anda. Nah, jadi file yang teman-teman dapatkan dari teman yang mengirim itu ada di sini ya, yaitu dibagi dengan Anda. Kemudian semua folder. Nah, ini di sini di Canva kita bisa membuat folder ya. Mulai dari semua desain, di sini ada yang dibeli, ada yang diunggah. Nah, kalau misalkan kita mengunggah foto ataupun apa namanya? Kalau kita mengunggah foto ataupun file gitu ya. Nah, akan muncul di sini ya, di file unggah otomatis. Ada yang di bintang, sampah ya. Di sini ada folder sampah. Kalau misalkan kita menghapus, nah itu biasanya masuk ke sampah terlebih dahulu ya. Kita juga bisa membuat folder baru, misalkan di sini ya. Oke, misalkan kita buat nama foldernya Instagram. Nah, jadi ini rencana kita akan buat editan-editan Instagram, kita akan satukan di folder ini. Kita tinggal klik saja buat folder. Oke, masih kosong ya di sini. Kita unggah aja misalkan ini ya. Nah, di sini nah kita bisa masukkan di sini ya. Contohnya seperti ini. Ini contoh saja ya, teman-teman. Atau teman-teman juga bisa yang ada di sini kita pindah ya foldernya di sini ke yang Instagram. Nah, kita pilih di sini, kita tambahkan ke folder. Nah, kita lihat teman-teman di sini. Nah, ini adalah yang kita barusan tambahkan sudah ada di sini ya, teman-teman. Jadi, semua folder ini teman-teman bisa tambahkan lagi, misalkan Facebook ya. Seperti ini. Nah, teman-teman tinggal atur-atur saja ya, nanti disesuaikan ya untuk folder ini. Nah, menu selanjutnya adalah sampah. Nah, jadi sampah ini tempat di mana ketika kita menghapus file atau menghapus hasil desain kita. Jadi kalau di Canva, kalau file yang sudah kita hapus itu tidak langsung hilang ya. Jadi ditempatkan oleh Canva di folder sampah terlebih dahulu ya. Contohnya misalkan seperti ini. Contoh ini ya. Kemudian pindah ke sampah ya. Kita hapus, pindah ke sampah. Oke. Nah, di sini akan hilang ya, teman-teman. Selanjutnya dia akan pindah ke sini, ya, ke sampah. Nah, jadi kemungkinan kalau misalkan di folder sampah ini kita bisa ada dua kemungkinan. Satu, kita pulihkan, maka dia akan kembali lagi.
atau hapus secara permanen, maka dia akan terhapus ya. Kalau misalkan pulihkan, ya dia akan kembali ke semua desain. Kalau hapus permanen, ya otomatis dia akan terhapus ya dari Canva. Menu selanjutnya ada akun Canva Pro, ini namanya ya teman-teman. Ini bisa menginvite tim ya teman-teman. Kalau punya tim desain bisa di-invite, nanti muncul di sini. Kemudian, nah ini kit merek. Nah ini ada icon seperti king atau raja. Ini adalah menu yang hanya bisa dibuka oleh akun Canva Pro ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa memasukkan logo, bisa memasukkan warna merek, bahkan bisa mengupload font merek ya. Contohnya misalkan di sini sudah diupload. Nah kita bisa mengupload font-font yang tidak ada di Canva, tetapi yang sudah menjadi biasa kita edit, itu bisa kita masukkan di sini. Nah, kemudian di menu yang terakhir, ini adalah menu yang menarik sekali ya menurut saya. Jadi di Canva, untuk yang versi Pro atau versi berbayar, kita bisa menjadwalkan postingan ya teman-teman. Contoh misalkan di tanggal 27 misalkan ya, saya sedang ada acara gitu ya, tidak bisa posting. Nah, teman-teman bisa jadwalkan. Caranya tinggal klik saja icon tambah di sini. Nah, kemudian teman-teman mau yang mana nih? Misalkan yang ini ya, contoh. Nah, kemudian kita tinggal pilih ya. Jadi hari Minggu kita tinggal pilih di sini salurannya mau kemana. Misalkan ke Instagram atau ke halaman Facebook, ke Twitter, Facebook Group, Pinterest, dan yang lainnya ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja misalkan yang ini. Nah, ini harus dihubungkan dulu ya teman-teman, akun fanspage-nya. Nah, tinggal teman-teman hubungkan. Sorry. Nah, teman-teman tinggal pilih hubungkan ke saluran mana, kemudian tuliskan captionnya, kemudian teman-teman bisa jadwalkan ya, tinggal klik yang di sini. Nah, itu adalah menu-menu yang ada di sebelah kiri ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menu yang ini ya. Di sini ada untuk Anda. Jadi untuk Anda itu sama aja dengan beranda ya, teman-teman. Di sini sama seperti beranda. Kalau presentasi itu berarti template tentang presentasi di sini sudah disediakan ya, teman-teman. Bisa dicek di sini. Media sosial berarti akan menampilkan template-template tentang media sosial. Di sini ada yang populer ya. Kemudian ada Instagram di sini. Kemudian ada Facebook ya, di sini juga banyak ya di Facebook, mulai dari sampul Facebook, iklan Facebook, sampul acara Facebook, dan seterusnya. Teman-teman bisa explore lagi. Di sini Instagram juga banyak banget ya, mulai dari konten Instagram, ada Reels juga, dan seterusnya. Kemudian video. Nah, jadi di sini Canva akan menampilkan template-template video ya. Di sini ada video yang berukuran 1920 kali 1080. Di sini ukuran 1080 kali 1080 dan seterusnya. Ya, jadi teman-teman bisa pilih nih untuk membuat video ukuran mana aja yang cocok, teman-teman bisa pilih di sini. Kemudian untuk produk cetak. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggunakan Canva. Misalkan di sini ada menu pemasaran ya. Misalkan poster, kemudian selebaran gitu ya. Kemudian kartu pos dan seterusnya, teman-teman bisa edit di sini. Bahkan di sini ada cangkir, mockup cangkir juga bisa ya. Kemudian ada hadiah. Nah, hadiah ini berarti template-template yang berkaitan tentang hadiah. Misalkan kalender dinding, ada mockup, kemudian ada stiker dan seterusnya. Alat tulis. Nah, di sini juga teman-teman bisa membuat kayak kop surat ya, kemudian membuat kartu nama bisnis, dokumen yang ukuran A4 dan seterusnya. Ada pakaian. Nah, pakaian ini sedang tidak bisa dibuka ya, teman-teman. Ini ada sedikit gangguan. Kita skip aja. Di sini ada kartu. Nah, kartu ini juga akan menampilkan seperti undangan, kartu pos ya, kemudian undangan pernikahan dan seterusnya. Di sini undangan syukuran juga bisa dibuat di dalam Canva ini. Nah, yang lainnya berarti ini yang tidak termasuk di dalam menu-menu ini ya, teman-teman. Ada infografis, ada kolase, ada wallpaper desktop, diagram, dan seterusnya. Di sini masih ada lagi. Nah, itulah teman-teman menu-menu di dalam Canva.
Nah, kalau misalkan teman-teman mau membuat desain dengan ukuran yang tidak ada di menu-menu ini, teman-teman juga bisa membuat ukuran tersebut ya dengan cara klik saja di sini ya, ukuran khusus. Nah, teman-teman bisa tentukan lebarnya misalkan 1200. Ya, misalkan tingginya teman-teman mau buat 800. Nah, tentukan di sini satuan ukurannya, apakah mau pakai pixel, pakai inci, milimeter ataupun sentimeter. Ya, misalkan pakai pixel, teman-teman tinggal klik buat desain baru. Nah, ini adalah lembar kerja yang ukurannya seperti yang sudah kita buat tadi ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman sangat bisa banget untuk membuat desain yang sesuai dengan ukuran sendiri. Oke, itu teman-teman untuk menu-menu yang ada di Canva. Ini adalah menu basic yang teman-teman harus pahami dan ketahui. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.